Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1551, mencari kesalahan orang lain. Orang yang menindas orang lain itu pantas dihajar. Apa kamu datang untuk meminta dihajar juga? L. Thomaskin berkata sambil tersenyum. Tidak tahu malu, apa kamu pikir kamu dapat keluar dari sini tanpa cedera hari ini? Moran Xiao tertawa, pemuda ini terlalu arogan sampai-sampai meremehkannya, tapi lupakan saja jika hanya meremehkannya. Pemuda ini bahkan meremehkan puluhan berandalan yang ada di belakangnya dengan senjata tongkat di tangan mereka masing-masing. Bukankah ini terlalu memaksa diri? Aku akan menanggung hasil perbuatan lu sendiri, CEO Xiao. Masalah ini semua karena aku. Lepaskan guruku, aku akan menyerahkan diri. Nerissa Yin langsung bergegas berdiri di depan Thomaskin, dengan tegas melindungi Thomaskin di belakangnya. Kamu masih tidak pantas, bahkan kepala keluarga Yin kalian juga tidak pantas. Dia harus menanggung konsekuensi karena telah memukul putraku. Dasar wanita jalang, apa kamu tahu masalah ini berawal darimu? Minggir, kalian keluarga Yin akan menanggung akibatnya. Kata-kata CEO Xiao membuat semua orang yang hadir di keluarga Yin sedikit tercengang. Bukankah ini artinya seluruh anggota keluarga Yin akan dihajar? Ini semua salah wanita jalang ini. Dan Thomaskin, jika bukan karena mereka berdua, keluarga Yin tidak akan mengalami hal seperti ini. Ini semua karena mereka berdua, kedua orang ini yang membawa sial pada kita. Tuan Muda Xiao adalah orang yang sangat baik. Wanita jalang ini benar-benar tidak tahu malu, sudah punya suami tapi masih menggoda orang lain. Benar, energi keberuntungan keluarga Yin kita ini benar-benar dihabisi olehnya. Tepat. Hal yang paling tabu bagi wanita adalah tidak menuruti tata krama seorang wanita. Wanita jalang ini benar-benar mencelakai kita. Dia pantas mati. Anggota keluarga Yin terus menghina Nerissa Yin. Nerissa Yin menggigit bibir merahnya dan wajahnya yang cantik pucat. Bukan karena dia yang tidak taat tata krama seorang wanita, tapi karena dia terlalu populer, sehingga semua generasi muda lainnya dari keluarga Yin menjadi tertarik padanya. Pepatah mengatakan orang-orang pasti iri dan cemburu dengan orang yang berbakat. Karena alasan ini, mereka tidak ingin melihat Nerissa Yin bahagia. Bermuka dua, siapa yang tidak ingin menonjol di dalam keluarga? Namun karena adanya Nerissa Yin, mereka semua menjadi seperti orang yang biasa-biasa saja. Nerissa Yin sekarang dalam masalah, dan semua orang ingin semakin menjatuhkan Nerissa Yin. Ini bukan tentang menggantung tinggi, yang paling mereka inginkan adalah melihat sifat sebenarnya dari Nerissa Yin dan Thomaskin yang setelah dihajar, sehingga mereka akan mendapat posisi di keluarga Yin, dan bahkan orang tua ingin menjatuhkanmu, apalagi orang lain. Hati Nerissa Yin sudah mati rasa, untungnya, dia bertemu dengan gurunya. Jika tidak ada gurunya, mungkin dia sudah lama meninggal karena tidak sanggup lagi. Namun, Nerissa Yin tidak ingin menabur garam di atas luka dan melibatkan gurunya, karena hal ini memang sama sekali tidak ada hubungannya dengan gurunya. Masalah ini terjadi karena dirinya sendiri. Seorang pria yang bersembunyi di belakang seorang wanita. Pria macam apa kamu itu? Hahaha, kamu pasti hanya seorang pria pengecut, kata Moran Xiao sambil menyeringai. Benar sekali, CEO Xiao. Sampah semacam ini sama sekali tidak layak untuk berbicara denganmu, kita hajar saja dia. Beraninya menyentuh Tuan Muda Xiao, sepertinya kamu pasti sudah bosan hidup. CEO Xiao, tenang saja, hari ini kita akan membuatnya merasakan derita hidup. Tangan orang-orang di belakang Moran Xiao sudah gatal dari awal, mereka semua adalah para kontraktor di lokasi konstruksinya, yang telah rekrut sekelompok berandalan. Di kota Kangping, pada dasarnya mereka bisa dikatakan sangat merajalela, tidak ada yang berani berurusan dengan mereka, sedangkan Moran Xiao, kaya dan berkuasa, benar-benar sosok pendukung mereka yang sempurna.
Keluarga Xiao jelas merupakan suatu keberadaan yang luar biasa di kota Kangping. Aku akan memberimu kesempatan untuk berlutut dan bersujud pada anakku sebanyak 100 kali, dan aku tidak akan membunuhmu, tapi sebagai gantinya kamu akan menjalani kehidupan seorang cacat. Jika kamu menolak, aku hanya bisa menyiksamu sampai nafas terakhirmu. Moran Xiao berkata dengan dingin. Benarkah? Kalau begitu aku ingin lihat siapa yang mampu melakukannya. Jika tidak ada di antara kalian yang bisa melakukannya, aku akan mencobanya pada Tuan Muda Xiao. Thomas Qin tersenyum. Hajar dia, jangan sampai dia terbunuh. Aku ingin dia hidup-hidup, supaya aku bisa menyiksanya hingga mati. Moran Xiao mengertakkan gigi dan berteriak. Bab 1552. Apa bocah ini manusia? Moran Xiao yang melihat putranya yang babak belur dengan lebih dari selusin gigi yang hilang, dan wajah berlumuran darah, menjadi semakin ingin menyiksa Thomas Qin. Nak, anakku. Moran Xiao memeluk putranya dengan gemetar, dan kedua mata yang memerah. Tangkap dia untukku. Lebih dari 40 orang bergegas maju dengan senjata mereka dan langsung mengepung Thomas Qin. Semua anggota keluarga Yin dikeluarkan, Nerissa Yin juga ditarik ke samping oleh Zidan Yin, sedangkan Thomas Qin yang dikelilingi oleh puluhan orang terimpit seketika. Tidak, guru, guru. Nerissa Yin berteriak sambil menangis, tapi keluarga Xiao tidak mungkin mendengarkannya, bukan? Orang-orang yang berkerumun terus menghajar dan menendang, sepertinya Thomas Qin akan lumpuh di tempat tidur seumur hidupnya. Mampus. Siapa yang menyuruhnya mencari masalah duluan? Apa Tuan Muda Xiao adalah orang yang boleh dihajar sesuka hatinya? Orang seperti ini tidak sadar diri. Apa identitas Tuan Muda Xiao? Dan apa identitasnya? Mencari kematiannya sendiri. Aku berharap setelah CEO Xiao melepaskan amarahnya, dia tidak melibatkan keluarga Yin kita ini. Anak ini menanggung hasil perbuatannya sendiri dan ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Yin kita. Anggota keluarga Yin sangat egois, mereka terus mundur, mereka melihat adegan tragis itu dengan penuh semangat. Bukankah Thomas Qin sangat sombong awalnya? Apa dia sanggup sombong lagi sekarang? Anak muda, jangan terlalu sombong karena itu tidak ada gunanya. Haryanto Yin mencibir. Ketika Thomas Qin sudah dibereskan oleh CEO Xiao, mereka merasa lega. Dr. Qin adalah seorang laki-laki, kata Zidan Yin dengan suara yang berat sambil menggenggam tangan Nerissa Yin dengan erat. Jika bukan karena dia, Nerissa Yin sudah menyerbu masuk. Nak, ayah telah membalaskan dendammu. Moran Xiao berkata dengan sungguh-sungguh. Blam blam. Blam blam blam, blam, blam. Pada saat ini, Moran Xiao memandang Thomas Qin dengan wajah tercengang. Satu persatu dari mereka ditendang terpental oleh Thomas Qin, seluruh pisau dan tongkat juga hancur, lebih dari 40 orang semuanya terpental dan terjatuh di atas tanaman serta bunga di tanah. Tak satu pun dari orang-orang yang dibawa oleh Moran Xiao dapat berdiri, lebih dari 40 orang jatuh terbaring di tanah, mereka menyembur darah dan ketakutan. Pada saat ini, satu-satunya orang yang tersisa di halaman adalah Thomas Qin. Semua orang tercengang setelah menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Bagaimana mungkin? Lebih dari 40 orang dikalahkan hingga gemetar di tanah oleh satu orang. Bahkan raja tentara saja mungkin tidak punya saya tarung sebesar itu. Thomas Qin berdiri kokoh di tempat bagikan gunung, sedangkan orang-orang Moran Xiao sangat ketakutan, sepertinya setengah dari mereka mengalami patah tulang. Mereka dihajar dengan kejam dan tanpa ampun oleh Thomas Qin. Moran Xiao benar-benar tercengang di tempat. Apa ini sedang syuting film? Orang-orang yang dibawanya terpental seperti mainan satu persatu. Ini apa bocah ini manusia? Milan Liu menjilat bibirnya sendiri yang kering, bersembunyi di balik Haryanto Yin dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Keluarga Yin juga panik, dengan daya tarung Thomas Qin, jika pria itu ingin,
keluarga Yin pasti sudah dari awal dihajar habis-habisan olehnya. Awalnya berpikir kalau Thomas Qin takut, tapi ternyata pria itu sama sekali aku tidak mempermasalahkan hinaan mereka. Sekarang semua orang Moran Xiao sudah terbaring di atas tanah, ekspresi Moran Xiao juga benar-benar runtuh. Guru. Nerissa Yin sangat terkejut, tetapi wajahnya penuh dengan senyuman dan kegembiraan. Kali ini dia akhirnya melihat kehebatan gurunya. Gurunya tidak hanya menggunakan metode yang kejam, tetapi juga menyapu rata harga diri keluarga Xiao. Gurunya memiliki keterampilan medis sekaligus bela diri yang sangat tinggi. Bukankah ini terlalu luar biasa? Nerissa Yin tidak menyangka guru begitu hebat. Tidak heran gurunya bisa berjalan-jalan dengan santai, tanpa takut sama sekali pada keluarga Xiao. Keluarga Yin sama sekali tidak berani memprovokasi Thomas Qin. Mereka diam saja. Mata Moran Xiao juga sedikit mengelak, menatap Thomas Qin sambil gemetar. Kamu jangan kemari, apa yang ingin kamu lakukan? Aku memberitahumu, jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, aku tidak akan pernah mengampunimu. Keluarga Xiao kami adalah keluarga besar di kota Kangping. Jika kamu melakukan sesuatu yang buruk padaku, aku akan membunuhmu dengan cara tersadis. Moran Xiao berteriak dengan marah, perlahan mundur, karena takut orang malang berikutnya adalah dirinya sendiri. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.